Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa'a bisyari'ah wa tariqah wal haqiqah wal ma'rifah. Wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sore ini kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Hikam. Sudah sampai pada kalam hikmah yang ke-10. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darini amin ya rabbal alamin. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Al-a'malu bermula beberapa amal. Ya, amal itu aktivitas baik yang berkaitan dengan ibadah ya maupun tidak ya, itu masuk al-a'mal ya. Suwarun memiliki beragam rupa. Qaimatun yang berdiri. Jadi amal-amal itu memiliki rupa-rupa yang beragam. Ya, contoh di bulan Ramadan ini ada beberapa amal suwarun qaimah. Mulai dari tadarus Al-Qur'an ya, ini termasuk al-a'mal. Nah, terus dilanjut ngaji kitab, tambah lagi sholat tarawih, sholat witir, qiyamul lail, zikir ya. Ini masuk al-a'mal ya, yang memiliki beragam rupa. Ditambah sahur bersama, buka bersama ya. Ini semua al-a'mal yang terkait dengan ibadah. Lah, amal-amal yang kita lakukan tadi ya berkaitan dengan puasa Ramadan ya, mulai dari tadarus Al-Qur'an, ngaji, qiyamul lail, zikir, ya, sahur bersama, buka bersama, itu semua rupa-rupa amal. Wa arwahuha, dan bermula ruhnya amal, ruhnya semua aktivitas, ruhnya semua amal-amal yang dilakukan. Wujudu sirril ikhlasi, adanya rahasia keikhlasan fiha, di dalam amal. Jadi ruh semua amal ibadah yang kita lakukan itu ya adanya sirrul ikhlas, rahasia keikhlasan di dalam. Maka apabila setiap amal yang kita lakukan di dalamnya ada ruh ikhlas,
itu yang akan sampai dan diterima oleh Allah dan yang bisa dipanen di akhirat nanti. Jadi ikhlas ini menduduki kunci ya, bagi semua aktivitas, semua amal yang dilakukan oleh seorang hamba. Jika ingin amalnya itu ada impact-nya, pengaruhnya sampai ke akhirat, sampai diterima oleh Allah, kata kuncinya harus ada keikhlasan. Terus apakah ada amal yang tidak ikhlas? Ya banyak. Kemarin sudah dijelaskan. Ya. Contoh tadarus Al-Quran. Ya. Ini setiap huruf yang kita baca ya dalam keadaan suci, ini keistimewaannya tadarus Al-Quran. Itu setiap huruf dibalas oleh Allah 10 hasanah. Lah kita tadarus itu berapa huruf yang kita baca. Lah dengan catatan tadarus kita, puasa kita, ngaji kita, sholat malam kita, itu akan ada nilai ibadah dan diterima oleh Allah, bahkan bisa dipetik di akhirat nanti, manakala selamat dari segala penyakit-penyakit batin yang merusak amal kita. Lah apa saja virus-virus yang merusak amal kita? Ya, kemarin sudah dijelaskan, salah satunya yaitu riya. Ya, riya sederhana. Riya itu pamer. Pamer itu berarti motivasi ibadahnya bukan karena Allah, melainkan karena makhluk. Gitu. Ya. Indikatornya kalau dia riya seperti apa? Contoh, dia punya suara bagus. Kalau baca Al-Quran, kalau nggak pakai mic yang keluar didengar orang banyak, males. Gitu. Nggak semangat dengan membaca tanpa speaker atau mic. Nah, kenapa kok bisa beda semangatnya? Kalau nggak ada mic, ya agak menurun. Kalau ada mic, speaker, dia semangat. Nah, ini bisa dideteksi. Oh iya, berarti masih ada lintasan pengen diperhatikan, pengen dipuji oleh makhluk, oleh orang lain. Nah, bagi orang yang sudah ikhlas, ada speaker, nggak ada speaker, tetap jalan. Karena apa? Baca Al-Quran itu ibadah di bulan Ramadan. Dan Al-Quran ini juga yang akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Jadi jangan diabaikan, dikira baca Al-Quran, tadarus Al-Quran itu tidak penting. Ya penting karena tadi nilai ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah dan nanti akan memberikan syafaat kita pada hari kiamat. Tanpa kita bareng-bareng tadarus ba'da sholat asar, ya, suruh baca sendiri nampaknya kok berat. Gitu. Maka dengan berjamaah ini akhirnya menjadi enteng. Ya, itu contoh bagaimana indikator bahwa amal yang dilakukan seseorang itu ada virus riyaknya atau tidak, itu bisa dilihat dari semangat. Contoh lain, ya, sholat jamaah.
Ketika berangkat melangkah dari rumah mau ke masjid, semangatnya tidak karena Allah, karena tidak enak sama tetangga. Kalau nggak terawih kan nggak enak. Nah, ketika niat ibadah karena faktor tidak enak, ini juga masuk ya kategori terkena virus riya. Terus sampai ke masjid yang biasanya tidak pernah sholat sunnah qobliyah gitu. Karena di masjid banyak orang, akhirnya menjadi ikut-ikutan sholat sunnah qobliyah. Ya walaupun baik, sholat qiyam baik, tapi semangatnya itu belum mencapai keikhlasan karena masih pengen dilihat orang lain nggak enak kalau nggak sholat gitu. Terus pas sholat karena di belakangnya banyak orang ya dilama-lamain, sujudnya dilama-lamain. Nah, itu. Kenapa demikian? Karena hanya pengen dilihat makhluk, dipuji oleh makhluk. Nah, ini merupakan penyakit virus yang sangat membahayakan ya bagi orang yang beramal yang terkait dengan ibadah. Maka edukasi ini penting ya kepada para santri, kepada para saleh supaya sejak dini ngerti. Ini kalau saya beramal karena riya itu enggak diterima oleh Allah. Ya, dasarnya jelas di dalam hadis, innallaha la yaqbalu amalan fihi misqalu dzarratin min riya. Allah tidak akan menerima sebuah amal yang di dalamnya terselip seberat biji sawi riya. Itu. Jadi seberat biji sawi riya pun itu tetap tidak diterima oleh Allah. Selain riya apa? Ujub ya, kemarin sudah dijelaskan juga. Ujub itu apa sih? Ujub itu pertanda orang yang sedang lupa Allah. Seperti seseorang yang diberikan anugerah sehat walafiat, diberikan anugerah ya keimanan, itu taufik, terus dia rajin trawehnya, rajin qiyamulailnya, kemudian dia lupa diri bahwa yang memberikan anugerah dia bisa sholat, ya, bisa qiyamulail, bisa tarawih, itu hakikatnya Allah. Karena yang memberikan sehat Allah, yang memberikan hidup Allah, kita bisa beraktivitas juga karena ada ruh. Tapi kemudian dilupakan yang nampak dirinya. Gitu. Ketika nampak dirinya, maka muncullah ujub, heran terhadap dirinya, kagum terhadap dirinya. Wah, saya hebat nih, gitu kan? Puasa saya belum ada yang bolong, tarawih saya juga sama. Gitu. Nah ini kalau dia tidak mampu mengembalikan kepada Allah, maka penyakit ujub, heran diri akan muncul pada dirinya. Maka bagaimana kalau muncul ujub? Ya dilawan. Wong ujub itu yang menggerakkan iblis yang ada di dalam diri kita, kita lawan. Caranya gimana? Tidak. Jawab tidak. Dialog dalam diri kita? Tidak. Aku bisa ibadah karena Allah. Ya, aku bisa sholat karena Allah. Aku bisa ngaji karena Allah. Lah kok bisa karena Allah? Ya iya. Yang ngasih hidup saya Allah, yang ngasih anugerah hidayah Allah, yang ngasih anugerah taufik Allah, yang ngasih anugerah iman Allah. Itu. Jadi nosing nggak ada. Ya, diri kita berbuat sesuatu tanpa mendapatkan anugerah dari Allah itu
nggak ada. Maka akhirnya bisa mengembalikan kepada Allah. Nah, dasarnya adalah doa iftitah. Innas sholati wan nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Jadi kalau ujubnya muncul, ingat, nah, ini doa iftitah ini. Sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku, lillah semua milik Allah. Enggak ada yang milik kita, enggak ada. Maka ketika kita diberikan anugerah sehat walafiat, tadarus rajin, ngaji rajin, kembalikan kepada Allah. Ya, kembalikan kepada Allah. Nah, kemudian berikutnya penyakit batin yang akan muncul ketika seseorang sudah terjangkiti ujub, ya, itu kemudian muncul benih berikutnya yaitu kibir. Kibir itu sombong. Sombong itu ya angkuh, merasa dirinya hebat, merasa dirinya segala-galanya, melupakan Allah. Itu. Contoh tadi sudah ujub, kemudian apa refleks yang akan terjadi berikutnya? Ah, dia mah nggak ada apa-apanya, gitu. Mulai merendahkan orang. Nggak ada, nggak bisa nandingin saya, gitu. Ini keakuannya muncul, kemudian merendahkan orang lain. Ini pertanda penyakit kibir ada di dalam diri kita. Karena iblis juga sama, ketika diperintah oleh Allah, ya, disuruh sujud kepada Adam, menolak, aba wastakbar, ogah bahasa Betawinya itu. Wastakbar karena merasa besar, merasa senior. Aku lebih dulu diciptakan oleh Allah daripada Adam. Ana khairun minhu, aku lebih baik dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, aku dari api. Nah, keangkuhan dan kesombongan ini adalah penyakit batin warisan iblis. Maka ketika muncul di dalam diri kita, kita tundukkan, ya, dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. La haula, tidak ada daya untuk melaksanakan ibadah, wala quwata, dan juga tidak ada kekuatan untuk menjauhi segala kemaksiatan, illa billahi, kecuali dengan anugerah Allah. Itu berarti kita sholat karena anugerah Allah. Kita bisa tadarus juga karena anugerah Allah. Ini prinsip. Nah, kalau para santri, para salik sudah memiliki dasar ilmu seperti ini, dia lebih selamat, ya, ibadahnya dibandingkan kemudian dia beralasan, ngapain masih muda ngaji tasawuf, ya. Nanti kalau sudah umur 60-70 sudah detik-detik mendekati game, gitu ya. Iya, kalau masih sehat, masih normal, gitu kan. Kalau nenek-nenek kan, kakek-kakek kan semua sudah banyak yang error, ya, telinganya nggak dengar, gitu kan, kesadarannya nggak dengar, kok baru ngaji tasawuf. Nah, sesungguhnya tasawuf itu nilai, ya, nilai yang bisa dipraktekkan, ya, sejak akil balik, ya, sejak akil balik, terutama berkaitan dengan ibadah. Coba kayak prinsip-prinsip ini. Kalau kita nggak ngerti prinsip ini,
hanya ngaji fikih tok, ya rontok amal kita. Setiap amal pasti riya, setiap amal pasti ujub, setiap amal pasti kibir. Jadi minus terus, nggak ada nilai poinnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, gitu. Ya, sebab ya kalau menggunakan kaidah fikih itla yatimmu illa bihi, bahwa wajibun. Artinya apa? Ibadah itu tidak akan sempurna kecuali dengan ikhlas. Berarti ikhlas menjadi wajib. Ma la yatimmu illa bihi bahwa wajibun. Jadi sesuatu yang tidak sempurna dengannya, maka itu menjadi wajib. Toh, sholat tidak akan sah kalau tidak wudhu. Ibadah tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak ikhlas. Gitu. Jadi dasar kaidah usul fikihnya juga jelas. Itla yatimmu illa bihi. Ya, itu. Bahwa wajib. Nah, kemudian berikutnya idil ikhlas. Apa sih sesungguhnya ikhlas? Ikhlas itu kebalikan dari riya. Ya, kalau ikhlas itu artinya kita mampu mengembalikan kepada Allah. Jadi wal ikhlasu ifradul qalbi li ibadati rabbi. Ikhlas itu ifradul qalbi li ibadati rabbi. Ikhlas itu yaitu ya hatinya hanya tertuju semata-mata kepada Allah. Jadi orang ikhlas hatinya senantiasa memandang kepada Allah. Itu. Lah, kebalikan dari ikhlas, ikhlas itu dengan kata lain orang yang mampu mengembalikan kepada Allah, orang yang selalu ingat kepada Allah, orang yang menjadikan tujuan ibadahnya semata-mata kepada Allah. Kebalikannya apa? Nafyur riya, yaitu kalau pengen ikhlas harus meniadakan riya. Itu. Ketika bibit-bibit riya muncul, langsung dilawan. Ya, tidak. Aku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi riya ini penyakit yang berbahaya. Tapi kalau nggak ngaji tasawuf, ya nggak ngerti. Karena ngaji fikih nggak bakal bahas riya. Maka untuk kesempurnaan ibadah, ngaji fikih ya, yang ngaji tasawuf iya, supaya sempurna ibadah lahir batinnya. Wasirhil khofi dan sirik khofi. Jadi riya juga termasuk sirik khofi. Sirik itu menyekutukan al-khofi yang sifatnya tersembunyi. Wasirruhu dan bermula rahasianya ikhlas. Nafyul ujbi yaitu menafikan, meniadakan ujub. Gitu. Kalau kita sudah bagus sholatnya, sudah bagus tadarusnya, sudah bagus trawehnya, bagus qiyamulailnya, zikirnya, lain-lainnya semuanya sudah bagus, ingat. Pasti iblis akan membisikkan yaitu penyakit berikutnya yang namanya ujub. Itu ujub, oh iya ya, kok saya hebat ya, gitu. Oh iya ya, kok saya kok bisa begini ya. Gitu. Lah ini harus dinetralkan lagi, tidak. Aku bisa beribadah semata-mata karena kekuatan Allah dengan la haula wala
quwata illa billah. Gitu. Ketika Anda dipuji, oh kamu hebat ya, rajin sekali ya, tidak. Dalam batin kalian ya mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Oh ya kamu kok luar biasa begini-begini ya. Ini kata pujian yang jebakan. Kalian jangan terus GR. Ya. Tapi harus waspada, ini jebakan yang bisa meruntuhkan amal kita. Dijawab dalam batin saja, tidak. Ya, saya tidak punya daya kekuatan apa-apa di dalam ibadah. Dengan la haula wala quwata illa billah. Ini kata kunci untuk melawan ujub. Dan begitu juga kibir, sombong. Gitu. Sombong itu kan efek dari ujub yang tidak terkontrol tadi. Gitu. Kalau ujubnya terkontrol, bisa dinetralisir, ya kibir nggak sampai muncul. Kenapa kibir muncul? Karena orang dipuji seneng, loss, ya nggak ada kontrol, nggak ada kesadaran, nggak ada ilmu. Kemudian selangkah berikutnya muncul yang namanya kibir, sombong. Oh, sampean hebat ya. Ya, iya iyalah gitu. Nggak ada apa-apanya si A si B. Ya, ini namanya sudah kena penyakit kibir. Ya. Jadi amal yang kita lakukan itu ibarat aspek luar, ya. Tadi sudah saya sebutkan. Tadarus Al-Quran, ngaji kitab, qiyamul lail, ya, sholat tasbih, zikir, ya, terus traweh. Itu semua al-amal, amal-amal lahiriah yang kita lakukan. Lah, ruhnya itu supaya amal ini memiliki dampak diterima oleh Allah dan menjadi simpanan di akhirat, ya, yang bisa dipanen nanti. Ruhnya adalah wujudul ikhlas, harus ada keikhlasan. Nah, kalian juga sudah paham apa sih kebalikan dari ikhlas? Yaitu riya, ujub, dan takabur. Ya. Kenapa kita harus ikhlas? Apakah ada perintah dari Al-Quran? Ya ada. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa. Al-Bayyinah ayat 5. Dan mereka tidak diperintah kecuali beribadah kepada Allah mukhlisin, secara ikhlas. Ikhlas sudah tahu tadi penjelasannya. Ayat berikutnya, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Fa'bud, maka sembahlah Allah mukhlishan, ya, dengan ikhlas itu. Fa'budillaha mukhlishan, sembahlah Allah dengan cara ikhlas. Artinya kalau tidak ikhlas, ya tidak diterima oleh Allah. Itu. Jadi ini perintah Allah. Di dalam surat Al-Fatihah juga sama. Iyyaka na'budu, ya. Iyyaka na'budu, iyyaka, hanya engkau ya Allah, na'budu, kami beribadah. Jadi di Fatihah sudah kita ucapkan, kita beribadah itu ya hanya semata-mata karena Allah, bukan karena makhluk, bukan karena manusia. Terus ada hadis, ya, yang berkaitan dengan masalah ini, yaitu wafu ma aqafu ala ummati asirkul khawfi. Rasulullah bersabda,
Sesuatu yang paling aku khawatirkan yang menimpa umatku yaitu syirik khafi. Apa syirik khafi? Wahwa arya. Jadi Rasulullah sudah mengingatkan bahwa sesuatu yang paling saya khawatirkan, ya, yang tersembunyi yaitu syirik khafi. Ya, jadi jelas bahwa dasar Al-Quran, ya, yang memperkokoh tentang pentingnya keikhlasan, kemudian didukung oleh hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ya dengan ilmu ini ya kita bisa amalkan, bisa kita praktekkan. Ya, sekecil apapun amal kita, ya, pondasinya adalah ikhlas. Jangan sampai ya kita amal banyak terus tidak ngerti ilmunya ikhlas. Ya, kasihan nanti di akhirat ketika di yaumul hisab ditimbang amalnya banyak minusnya. Terus dia protes, loh, saya kan ahli ibadah, ahli taat, tapi kok minus semua? Ya, malaikat mengingatkan, lah waktu kamu di dunia beramal itu karena Allah atau karena manusia? Baru bingung dia. Oh iya ya, kebanyakan karena pengen dipuji orang. Ya sudah, kalau kamu ingin balasan, ya kamu minta balasan kepada orang yang menjadikan tujuan kamu beramal. Kalau kamu beramal karena Allah, pasti sampai di hari kiamat nanti balasannya. Ya, mudah-mudahan kita semakin baik kualitas ibadah kita dan semakin ikhlas di dalam melaksanakan semua amal. Mudah-mudahan manfaat. Cukup sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.